Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah bil Imam Al-Hafidh Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 76 wa 600 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala al-haditsus tsani. Hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidha annahu qala bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Baik, ini hadis yang kedua dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, yakni hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, aidan juga, annahu qal, bahwa beliau berkata. Baik. Ini adalah hadis yang hadis yang kedua, dan sahabatnya masih dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tidak lagi menyebutkan nama beliau secara lengkap. Beliau hanya mengatakan an Umar radhiyallahu taala anhu aidha. Dan ini salah satu manhajiyah para ulama dalam meriwayatkan atau menyebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terkhusus ketika tidak dibawakan sanadnya. Maka ketika mereka menyebutkan nama sahabat itu untuk pertama kalinya, maka disebutkan nama lengkapnya, kunyahnya, nisbatnya, dan semacamnya, nama lengkapnya. Kemudian ketika sahabat tersebut berulang lagi, ya, dia meriwayatkan hadis lagi setelahnya, ya, maka biasanya tinggal disebutkan namanya saja, an Umar, ya, atau misalnya di awal disebutkan an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Berikutnya an ibni Umar saja, ya, dari ibnu Umar. Di awal disebutkan namanya Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Dan ini salah satu manhajiyah Imam An-Nawawi rahimahullah dalam menyebutkan sahabat dalam Arba'in. Jadi setiap kali sahabat untuk pertama kalinya disebut, beliau akan sebutkan nama lengkapnya. Tapi ketika sudah berulang, maka beliau tinggal sebutkan namanya saja. Ya. Bahkan dalam, kalau kita melihat buku-buku hadis yang lain semacam
seperti Bulughul Maram yang paling jelas. Kadang kalau hadisnya sudah disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha atau Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian setelahnya ya, jadi tidak ada jeda. Hadis setelahnya masih hadisnya Abu Hurairah, hadisnya Aisyah. Biasanya tinggal disingkat, tinggal disebutkan domirnya saja. Dikatakan wa anhu radhiyallahu anhu atau wa anha radhiyallahu anha. Enggak lagi disebutkan bahkan namanya. Baik. Nah, ini salah satu manhajiyah beliau An-Nawawi rahimahullah dalam masalah ini. Kata beliau dari Umar radhiyallahu taala anhu aidha. Sedikit kita tambahkan berkenaan dengan biografi Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, yang tidak kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. 6. Sudah diketahui bahwasanya kunyah beliau, kunyah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah Abu Hafs. Ya, di mana disebutkan dalam riwayat Ibnu Jauzi bahwa yang pertama kali memberikan kunyah kepada beliau dengan kunyah Abu Hafs adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali memberikan kunyah Abu Hafs kepada beliau. 6. Dan Hafs maknanya apa? Al-Asad. Ya, bermakna Al-Asad. Baik. Beliau radhiyallahu taala anhu juga dikenal dengan laqab Al-Faruq. Ya, Al-Faruq. Dan para ulama berbeda pendapat siapa yang memberikan laqab Al-Faruq ini kepada beliau. Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada pertemuan atau ketika kita bawakan biografi sebelumnya, ya, mazilna izzatan mundu aslama Umar. Kami terus-menerus menjadi Islam menjadi tambah kuat setiap harinya sejak Umar masuk Islam. Maka beliau dinamakan bergelar Al-Faruq li furqanihi. 6. Li furqanihi bainal haqqi wal batil. 6. Baik. Terputus jaringannya. Ini kartu yang kemarin. Afwan, koneksinya kurang stabil ini. Oke, suaranya sekarang sudah bagus. Sudah bagus suaranya? Tolong dikabarin. Masih putus-putus? Tolong di chat dulu, ditulis di chat. Gimana suaranya sekarang? Masih putus-putus? Sekarang nggak ada yang jawab. Allahumma musta'an. Bagaimana suaranya sekarang? Baik. Ustaz Fadli, suaranya gimana?
Coba sebentar. Allah musta'an. Baik, suaranya gimana sekarang? Tolong dikabari. Suaranya gimana? Alhamdulillah. Baik. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya digerari dengan Al-Faruq. Ya, digerari dengan Al-Faruq yang bermakna ya pembeda ya, li furqanihi bainal haqqi wal batil ya inda islamihi. Karena beliau membedakan atau beliau menjadi pembeda antara hak dan yang batil ketika beliau masuk Islam. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang menggelari beliau Al-Faruq. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW, dan ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang menggelari beliau dengan Al-Faruq. Nah, dan beliau sebagaimana yang sudah disebutkan, beliau masuk Islam radhiyallahu taala anhu ya setelah 51 orang sebelumnya. 51 orang sebelumnya. Yani sudah ada 51 orang yang masuk Islam dan beliau menjadi orang yang ke-52. Ya, 40 orang diantaranya laki-laki dan 11 orang perempuan. 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Sebelumnya sudah masuk Islam. Kemudian barulah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam pada tahun ke-6 setelah Nabi diangkat menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada tahun ke-6 kenabian. Jadi ini perkara yang kadang diperhatikan ya. Ketika dikatakan tahun ke-6 kenabian, berarti hitungannya mulai dari beliau diangkat menjadi nabi. Kalau dikatakan tahun ke-6 setelah hijrah, berarti setelah hijrah hitungannya. Jadi kadang para ulama itu ketika menyebutkan tahun memberikan patokan. Jadi tidak selamanya dihitung mulai dari hijrah. Nah, kadang mereka menjadikan masa kenabian sebagai apa? Sebagai petanda. Misalnya dikatakan Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Ya, berarti apa? Masih di Mekah. Ya, 10 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau masuk Islam pada tahun ke-6 setelah kenabian. Pada tahun ke-6 setelah kenabian. Baik. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu meriwayatkan 539 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan 539 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak terlalu banyak ya, karena di zaman beliau lebih fokus tentunya dalam pemerintahan, dan itu maslahat yang lebih besar, di mana masalah ilmu telah diserahkan kepada sahabat-sahabat yang ada di masa itu ya, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Ini mereka yang kemudian menyebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat tahari dengan sunnah, sangat berhati-hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau meriwayatkan 539 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 300 hadis diantaranya ini kita berbicara menutup pandang dari sahih atau dhaif ya. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama ruwiya lahu, yakni diriwayatkan untuk Umar bin Khattab. Jadi tidak mesti sahih semuanya. Tapi yang kita dapati dari hadis yang Umar radhiyallahu an riwayatkan itu 539 hadis. 300 hadis diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. 300 hadis diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Kemudian 26 hadis ya, 26 hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. 26 hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. 34 hadis riwayat Al-Bukhari saja ya, 34 hadis riwayat Bukhari saja, dan 21 hadis riwayat Muslim saja. 21 hadis riwayat Imam Muslim saja.
Taib. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, sebagaimana sudah disebutkan kemarin, beliau menjadi khalifah selama 10 tahun setengah bulan, ya kan? Afwan, 10 tahun, 10 setengah tahun, 10 tahun 6 bulan. Ya, 10 tahun 6 bulan. Di masa 10 tahun ini beliau menaklukkan dan membuka negara-negara yang tadinya negara kafir menjadi negara Islam. Ya, di antaranya adalah Palestina, Baitul Maqdis secara khusus. Ya, Baitul Maqdis dibuka, dikuasai oleh kaum muslimin di masa beliau. Demikian pula seluruh daerah Syam yang sangat luas di masa itu. Ya, Syam, ya. 6. Merupakan mencakup daerah yang sangat luas di masa itu. 6. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu dikenal sebagai orang yang pertama kali membuat tahun Hijriah. Dimulai penanggalan tahunnya dari tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pertama kali membuat catatan kenegaraan, ya, daftar prajurit, daftar orang-orang yang dan tanda kutip pejabat serta gaji mereka beserta dengan prajurit perangnya, ya, radhiyallahu an. Beliau adalah qadhi, hakim pertama dalam Islam ketika beliau ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi qadhi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya, beliau yang pertama kali menghidupkan masjid-masjid dengan salat sunat tarawih, salat tarawih berjamaah, ya, salat tarawih berjamaah setelah sebelumnya tidak ada salat tarawih berjamaah, ya, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali 3 hari, dan juga 2 tahun di zaman Abu Bakar As-Siddiq sama sekali tidak ada salat tarawih berjamaah di al-masajid. 6. Kemudian beliau radhiyallahu anhu dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipersaudarakan dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu taala anhu, dan ada beberapa ayat yang turun untuk membenarkan saran beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tentang ayat hijab. Beliau memerintahkan atau menyarankan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyuruh istri-istri beliau berhijab. Ya. Kemudian awalnya Nabi tidak melakukannya karena tidak ada ayat yang turun, kemudian turunlah ayat. Kemudian beliau juga yang meminta kepada Rasulullah SAW agar diharamkan khamar, maka turunlah ayat tentang pengharaman khamar. Beliau juga yang menganjurkan bagaimana ya Rasulullah kalau maqam Ibrahim ini dijadikan tempat salat, maka turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Dan seterusnya beberapa ayat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab sendiri. Kata beliau, wafaqtu rabbi fi salas. Saya sepakat dengan Tuhanku pada 3 perkara. 6. Walaupun tentunya lebih daripada itu. Lebih dari 3 perkara. Baik, kata beliau, an Umar radhiyallahu taala anhu aidan annahu qala. Beliau berkata, hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab oleh putra beliau, Abdullah bin Umar. Oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan sebelum kita membaca hadis ini, sangat penting untuk mengambil faidah dari sababul wurud, atau bukan sababul wurud sebenarnya. Ada kisah yang menarik dalam periwayatan hadis ini oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Jadi kisahnya disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau sebutkan dalam Sahih Muslim di hadis-hadis pertama dalam Sahih Muslim, ya, di mana beliau membawakan sanadnya sampai kedua orang tabi'in yang mulia, yaitu Yahya bin Ya'mar, ada yang membaca Ya'mar, ada yang membaca Ya'mur. Ya, Yahya bin Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dan siapa tadi? Yahya bin Ya'mar atau Yahya bin Ya'mur. Ya. Imam Muslim membawakan sanadnya sampai kepada keduanya. Kemudian beliau berkata, ya. Beliau berkata bahwa awwalu man takallama fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Bahwa orang yang pertama kali berbicara mengenai bid'ah qadariyah itu adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini seorang, lihat ya, putranya sahabat. Tapi dia yang pertama kali memunculkan bid'ah qadariyah. Bid'ah qadariyah yang ekstrim, yang menafikan ilmunya Allah Ta'ala. Ya, yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang sangat penting bagi kita. Hendaknya seorang, ya, penuntut ilmu bagaimanapun, ya, tingginya keilmuannya, hendaknya pada perkara-perkara yang nazilah, perkara-perkara yang baru terjadi di tengah kaum muslimin, itu selalu merujuk kepada para ulama. Dan inilah masalah mubtadi'ah, sekte-sekte yang menyimpang dari dahulu, tidak mau mendengar kepada para sahabat, tidak mau mendengar para sahabat, ya,
Orang-orang tua yang berilmu berkumpul semua di para sahabat radhiyallahu taala anhum, tapi anak-anak muda ini Ar-Ruwaibidah mereka memandang pede dengan ilmunya. Ya, mereka merasa sudah bisa berdiri sendiri tanpa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihatlah orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu datang mendebat mereka, kata Ibnu Abbas, saya datang kepada kalian dari sisi dari sisi para sahabat Rasulullah SAW, sementara tidak ada seorang pun sahabat bersama kalian. Ini sebenarnya sudah cukup menjadi hujah, ya, sudah cukup menjadi hujah. Yang kisah-kisah perdebatannya masyhur, beliau ditanya dengan 3 pertanyaan dan beliau menjawab semuanya, dan taubatlah 600 orang Khawarij kembali kepada kaum muslimin ketika itu sebelum diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, maka lihat demikian pula Ma'bad al-Juhani ini. Dia adalah orang yang pertama kali memunculkan bid'ah Qadariyah di Basrah. Padahal bapaknya adalah sahabat. Ayahnya Ma'bad ini adalah Abdullah bin Ukaim radhiyallahu taala, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ma'bad ibn Abdullah bin Ukaim. Ya, beliau punya hadis tentang masalah jimat-jimat itu di kitab Tauhid. Di bab tentang apa? Bab tentang al-khaid. Nah, tentang jimat-jimat. Nah, maka disebutkan oleh Yahya bin Ya'mur ini bahwa yang pertama kali berbicara tentang bid'ah Qadariyah di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Maka kami pun sengaja ya untuk pergi ke Mekah, menunaikan haji atau umrah. Beliau lupa haji atau umrah. 6. Tujuannya agar bisa berjumpa dengan sahabat Rasulullah SAW. Ya, lihat ini 2 orang tabi'in ini. Ini 2 orang tabi'in bukan tabi'in sembarangan. Mereka berilmu. Yani untuk membantah Qadariyah, apa ucapannya Ma'bad al-Juhani? Allah tidak tahu sebelum terjadi. Nanti sudah terjadi baru Allah tahu. Ini kan jelas sekali ya. Perhatikan ini pelajarannya. Ini jelas sekali atau tidak? Jelas sekali. Semua orang bisa bantah. Ya, masa Allah baru tahu setelah terjadinya? Paham sampai sini? Ini jelas sekali kesesatannya, kekafirannya. Semua orang bisa bantah. Tapi lihat bersamaan dengan itu, 2 orang tabi'in ini, apakah komen? Apakah langsung mentahdir? Apakah langsung memperingatkan? Enggak. Ini perkara baru terjadi dalam sejarah Islam. Mereka khawatir, mereka takut-takut berbicara. Padahal jelasnya. Apa yang mereka lakukan? Pergi kepada para ulama minta fatwa. Jelas sampai sini? Pergi kepada para ulama minta fatwa. Maka di sini menunjukkan kepada kita, ini bukan masalah jelas atau tidak jelas masalahnya. Jelas sampai sini? Bukan masalah kalau nggak jelas baru kita tanyakan kepada para ulama. Kalau tidak jelas ya kita bicara, kalau sudah tidak jelas kita tanyakan kepada ulama. Tapi kalau sudah jelas sekali ngapain dipertanyakan? Kita langsung saja. Bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya ini betul-betul masalah muhdas, perkara yang baru muncul dalam sejarah. Ya kan? Siapa yang mau mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah pada hari kiamat? Ketika dia menjawab suatu permasalahan, berkomentar dalam permasalahan yang betul-betul baru di tengah umat. Ya kan? Lihat Imam Malik rahimahullah ketika ditanya oleh seorang ahli bidah, kaifastawa, bagaimana caranya istiwa? Ini pertanyaan belum pernah dipertanyakan kepada sahabat. Imam Malik adalah orang yang ditanyakan pertanyaan ini pertama kali dalam sejarah. Langsung beliau jawab, tidak. Ya, tentunya beliau tidak bertanya kepada yang lain. Beliau adalah mujtahid di zamannya. Beliau adalah imam di zamannya. Itu tanggung jawab beliau untuk menjawab. Tidak dioper lagi kepada yang lain. Tapi sebelum beliau menjawab, beliau tunduk berkeringat setengah mati. Sampai disebutkan beliau mandi keringat wajahnya. Saking takutnya menjawab pertanyaan seperti ini karena masalah kontemporer, masalah baru terjadi di lapangan. Ya, maka bid'ah Qadariyah ini jadi bukan masalah ini kan jelas hukumnya ada dalam buku-buku ini dan seterusnya. Bukan itu masalah. Ini masalah kontemporer. Ya, hendaknya dikembalikan kepada para ulama, hak mereka. Masalah-masalah kontemporer termasuk masalah yang muskil, dan diantara bentuk taqdimul ilm kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala adalah raddul muskili ila ahli, mengembalikan segala hal yang muskil kepada ahlinya, yakni ar-rasikhuna fil ilm. Nah, maka keduanya datang ke Mekah, dan di Mekah sudah dari zaman dahulu sampai sekarang pun kita kalau mau ketemu ulama mana saja datang ke Mekah pas musim haji atau setidaknya pas musim umrah. Mudah-mudahan rezeki kita ketemu dengan para ulama karena mereka setidaknya haji ngumpul di situ. Sampai sekarang pun seperti itu. Iya, maka mereka datang ke Mekah untuk haji dengan harapan berjumpa dengan sahabat Rasulullah SAW. Maka beliau pun diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar. Ya, bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kami pun duduk di kanan dan di kirinya Ibnu Umar. Kemudian kami berkata, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di belakang kami di Basrah, ya, ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, ya, dan dia mengatakan innal amra unuf wa alla qadar, ya, wa annahu la qadar atau alla qadar. Dia berkeyakinan bahwa
semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini baru Allah tahu setelah terjadinya. Baru Allah tahu setelah terjadinya. Baru dituliskan di Lauhul Mahfuz setelah terjadinya. Dan bahwasanya tidak ada yang namanya itu takdir. Enggak ada itu dituliskan, sudah ditulis baru kita amalkan, enggak ada. Kita amalkan dulu baru ditulis. Nah, mereka menolak adanya takdir. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, ya, idza laqita haula, kalau kamu berjumpa dengan orang-orang semacam itu, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Kabarkan kepada mereka saya lepas tangan dari mereka, mereka juga tidak punya hubungan dengan saya. Ya, walladzi ya halafa bihi Abdullah bin Umar, demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lau anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaba ma qabilallahu minhum hatta yu'mina bil qadar. Seandainya mereka menginfakkan satu gunung emas, ya, niscaya Allah tidak akan menerima sedikit pun darinya sampai mereka beriman kepada qadar. Kemudian beliau mengatakan apa? Haddatsani atau sami'tu abi, atau yang semacamnya, saya lupa lafaz adanya. Ya, saya mendengar atau saya menceritakan kepada saya ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian diceritakan hadis ini. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini Ibnu Umar bawakan kepada siapa? Sampaikan kepada dua orang tabi'in ini untuk berdalil masalah apa? Masalah takdir. Masalah al-qadar. Baik, kita lihat hadisnya. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Naam. Ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak nuskhah Arba'in Nawawiyah ada kalimat julusun, bainama nahnu julusun. Ada di situ? Hasan? Julusun. Ada di julusun? Iya. Di kebanyakan nuskhah ada kata julusun, bainama nahnu julusun, dan ini dalam nuskhah Arba'in Nawawiyah banyaknya seperti itu, cuman apa namanya, dalam riwayat Imam Muslim sendiri, ini kan riwayatnya Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim sendiri tidak ada kata julus, tidak ada kata julus. Dan juga dalam sebagian manuskrip tulisan apa namanya aslinya An-Nawawi rahimahullahu taala, atau dalam sebagian manuskrip yang mu'tamad dari Arba'in tidak ada kata julus, tidak ada kata julus. Jadi langsung bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaum, pada suatu hari, id qala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi syar, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki, rajulun, ya, di mana rajul di sini yakni rajulun fi suratihi, rajulun yakni manusia, ya, karena kata rajul itu ditlakkan untuk manusia, ya, ya, ditlakkan untuk manusia, ditlakkan untuk jin, ya. Nah, adapun malaikat tidak dikatakan rajul. Malaikat tidak dikatakan apa? Rajul. Maka kata rajulun di sini yakni rajulun fi suratihi. yakni dia adalah seorang laki-laki dari tampilannya. Wa illa dia adalah malaikat yang menyamar sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Ya. Merubah wujudnya maksud saya. Baik. Idzola alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Sangat putih sekali pakaiannya dan sangat hitam sekali rambutnya. Ya. Di sini terdapat pelajaran bagi kita. Ya, terdapat pelajaran akan adab ketika mendatangi orang-orang yang mulia, mendatangi pemimpin, pejabat, ya, atau mendatangi seorang alim, atau termasuk di dalamnya adab dalam bermajelis. Adab dalam mendatangi majelis hendaknya dengan pakaian yang rapi, dengan penampilan yang indah, dengan penampilan yang indah, ya. 6. Disebutkan Imam Malik rahimahullahu taala kalau beliau membuka majelis, setiap kali membawakan majelis diawali beliau selalu berwudu dan memakai pakaian yang paling indah beliau. Bahkan tidak jarang beliau mandi, ya, sebelum memulai majelis, yakni persiapan. Seakan-akan beliau mau pergi sholat. Ya. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara adab dalam bermajelis adalah datang dengan hay'ah yang baik, hay'ah yang sempurna, semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Ya, ini juga sama, walaupun misalnya sekarang kebanyakan majalis sifatnya online, ya, jangan di rumah cuma pakai celana pendek saja dengar taklim misalnya kan, ya, atau cuma pakai ya, ini perkara adab, ya, ini perkara adab. Maka diusahakan walaupun taklimnya online, ya, tidak berada di depan guru, tapi dia berada di depan gurunya secara maknawi, maka selayaknya tetap dengan menjaga pakaiannya, menjaga pakaian dan penampilannya sebaik mungkin. Disebutkan di sini dengan memakai pakaian yang putih, dan ini sebagai istinas, ya, istinas, dalil pendukung akan warna pakaian yang terbaik, ya. Pakaian yang terbaik adalah berwarna apa? Berwarna putih, ya, berwarna putih. Baik.
para fuqaha menyebutkan dalam salat Jumat, pakaian yang paling afdal adalah warna putih, walaupun bukan yang paling baru. Ya, dalam salat Jumat, pakaian yang paling afdal adalah warna putih, walaupun bukan yang paling baru. Tapi dalam salat Id, yang paling afdal adalah yang paling baru, walaupun bukan warna putih. Ya, tapi dalam salat Id, yang paling afdal adalah pakaian yang baru, walaupun apa? Bukan berwarna putih. Yani kalau memang dia mampu membeli, ya, dan itu bukan bentuk mubazir. Jelas ya? Karena Nabi SAW itu memakai pakaian terbaru beliau dalam salat Id. Maka yang paling afdal dalam salat Id adalah memakai pakaian yang baru, ya, walaupun tidak berwarna putih. Nah, maka yang paling afdal tentunya ya putih dan baru. Kata Rasulullah SAW, ya, ilbasu min siyabikumul bayad wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian putih yang kalian pakai, yang kalian miliki, dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan warna putih tersebut. Taib, sangat hitam rambutnya, menunjukkan dia ini masih muda. Ya kan? Kalimat sangat hitam yakni menunjukkan ini masih muda. Dan disebutkan oleh Jibril, disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala bahwa Jibril alaihissalam sangat sering datang ke Rasulullah SAW dengan rupanya Dihya al-Kalbi. Ini salah seorang sahabat yang sangat tampan. Ya, dan Rasulullah SAW ketika memperumpamakan Jibril, dikatakan orang yang paling mirip dengan Jibril yang saya lihat adalah Dihya al-Kalbi. Ya, cuman dalam hadis ini beliau datang dengan rupa orang tidak dikenal, bukan dalam rupanya Dihya al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, syadidu sawadi syar, sangat hitam sekali rambutnya. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Di sini ada takdim, pendahuluan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nanti akan disebutkan fa'ajibna lahu. Kami kaget, kami heran dengannya. Dia yang bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Iya. Maka di antara sisi takjubnya, kenapa para sahabat heran? Karena begini keadaannya. Lihat ya. Dia ini putih pakaiannya, hitam rambutnya, ya. Tidak ada tanda-tanda dia habis safar dari luar Madinah, tapi bersamaan dengan itu tidak ada seorang pun yang mengenalnya di antara kami. Maksudnya apa? Ini orang siapa ini? Nggak jelas. Ini orang siapa? Dari mana? Nggak jelas. Kalau kita katakan dia orang dalam kota, buktinya tidak ada yang kenal di antara kami. Berarti bukan orang dalam kota ini. Kalau dia orang dalam kota, pasti ketahuan, pasti dikenal oleh orang yang hadir. Jelas sampai sini? Berarti apa? Dia pasti dari luar kota. Tapi kalau dari luar kota, masa putih sekali pakaiannya? Orang di luar padang pasir, tidak mungkin putih seperti ini pakaiannya. Tidak mungkin hitam sekali rambutnya. Pasti asy'atha maghabbaratan qadamah. Pasti rambutnya akan acak-acakan, ada pasirnya, kakinya berdebu dan semacamnya, pakaiannya tidak akan putih seperti itu. Ya, maka ini memberikan sengaja ya, atau disebutkan oleh para ulama bahwa Jibril alaihissalam datang dengan tampilan seperti itu memang untuk menyembunyikan identitasnya. Para sahabat heran, siapa ini orang? Orang dalam kota kita nggak kenal, dari luar kota juga tidak ada tanda-tanda dari luar kota, pakaiannya bersih sekali, kan begitu ya? Baik, maka ini sisi pertama yang dari awal membuat pandangan mereka sudah tertuju kepada orang ini, sudah mulai aneh dengan kondisi orang ini. Ya, ini orang dari mana? Enggak ada yang tahu. Baik. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tiba-tiba langsung datang duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sisi keanehannya? Ini orang tidak ada yang kenal, enggak juga enggak tahu dari dalam dari luar kota, enggak ada, tapi jelas tidak ada yang kenal. Biasanya orang Arabi, orang-orang luar kota kalau datang, orang-orang suku nomaden itu yang berpindah-pindah Arabi, kalau datang ke Madinah mau bertemu dengan Rasulullah, nanya, "Yang mana Muhammad?" Kan begitu ya. Ini tiba-tiba langsung datang duduk. Berarti dia sudah kenal yang mana Nabi Muhammad SAW. Ini keanehan berikutnya. Ini orang nggak jelas dari mana, tiba-tiba langsung datang dan tahu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian beliau merapatkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua pahanya. Tapi perhatikan di sini. Jadi bagaimana kalau kita duduk berhadapan? Jadi kalau para ulama mengatakan kalau dia cuma berdua dengan gurunya, maka dia duduk di depan gurunya. Sebagaimana duduknya siapa? Jibril. Jangan dia duduk di kanannya atau kirinya kalau dia cuma sendirian. Jadi kalau dia mau bertanya kepada gurunya sendirian, dia langsung datang di depannya. Ya.
Kalau dia berdua, maka seperti yang dilakukan oleh Yahya bin Ya'mur dan siapa? Humaid bin Abdurrahman tadi. Satu duduk di kanan, satu duduk di kiri. Itu sunnahnya. Atau di antara adab. Kalau dia berdua, maka duduk di kanan, duduk di kiri. Kalau dia sendirian, duduk di depannya. Kemudian dikatakan bahwa orang ini menyentuhkan dua lututnya dengan dua lutut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kalau kita berhadapan terus ketemu dua lutut? Kira-kira duduknya bagaimana? Bisa bersila. Nabi SAW juga bersila, dia juga bersila, sehingga bisa ketemu lutut dengan lutut. Atau bisa juga dengan duduk ik'a. Ya, seperti ini ik'a ya. Nah, begini kan bisa seperti ini. Apakah dengan tasyahud atau tawarruk atau ik'a? Ik'a kan begini ya. Nah, gini. Ya, seperti salah satu cara duduk di antara dua sujud, ik'a namanya. Ya, intinya dua ujung lututnya ketemu dengan dua ujung lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan, rukbataihi ila rukbataihi. Hi yang pertama kembali kepada ini orang. Rukbataihi, lututnya dia, ila rukbataihi, ke lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi hi pada dua kalimat ini berbeda. Rukbataihi ila rukbataihi. Hi yang pertama dia laki-laki ini yakni Jibril alaihissalam, sementara hi yang kedua rukbataihi yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya ke pahanya. Wa wada'a kaffaihi, dia meletakkan telapak tangannya. Nya di sini kembali kepada Jibril. Dia meletakkan tangannya, kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas pahanya. Pahanya siapa ini? Begini, pahanya Nabi Muhammad SAW atau ke pahanya dia sendiri? Duduk begini. Apakah tangannya ke pahanya Rasulullah SAW atau ke paha dia sendiri? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kebanyakan ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah sendiri, ya, Imam Nawawi rahimahullah taala sendiri merojihkan bahwa hi di sini kembali kepada dirinya sendiri, yakni ke pahanya sendiri. Sama seperti duduknya seorang pembelajar di hadapan guru. Ya, kalau normalnya kan begini ya. Kalau kita duduk di depan guru seperti itu. Nah, jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala merojihkan bahwa yang dimaksud dengan fakhidaihi, dua pahanya, di sini kembali kepada Jibril sendiri, kepada dia sendiri. Dia letakkan pahanya di paha dia sendiri. Jelas sampai sini ya. Nah, dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa fakhidaihi yakni di pahanya Rasulullah SAW. Jadi domir hi di situ sama seperti tadi, berbeda. Rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Jadi hi yang kedua kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana rukbataihi yang kedua tadi kembali kepada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini ya? Baik. Dan walaupun sebenarnya masing-masing pendapat ini atau dua pendapat ini masih memiliki wajah, yakni memiliki sudut pandang yang bagus, bahwa Jibril datang karena mau belajar, ya seakan-akan datang belajar, maka yakni dia letakkan apa? Kedua tangannya di paha dia sendiri. Ya. Cuman iskalnya, ya ada warid dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Dzar, dalam riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Disebutkan di situ ditasrih bahwasanya Jibril alaihissalam meletakkan kedua tangannya di pahanya Rasulullah SAW. Itu ada nasnya dengan sanad yang sahih. Maka ini mendukung pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya Jibril alaihissalam meletakkan kedua tangannya di pahanya Rasulullah SAW, bukan di paha dia sendiri. Apa tujuannya? Ini sisi keanehan yang ketiga. Tadi sudah dua ya. Ini untuk semakin mengaburkan urusannya. Ya. Bahwa apa? Dia ini orang Arabi nih. Tapi misalnya kalau dia Arabi kok bersih banget pakaiannya, bukan dari luar kota ini. Semakin tersembunyi. Karena orang Arabi itu dari dulu dalam beberapa hadis terkenal ya, kurang sopan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau orang Arabi pernah menarik rida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau di leher beliau yang beliau pakai di leher, kemudian ditarik sampai berbekas. Iya. Pengennya sopan, pengen bertanya agama, tapi caranya memang seperti itu. Iya.
Maka sama seperti di sini, tiba-tiba datang taruh tangannya di pahanya orang, kan begitu, kurang sopan. Kurang sopan. Cuman ada wajah yang lain disebutkan para ulama, bahwa Jibril alaihissalam meletakkan tangannya di paha Rasulullah SAW bukan untuk menyembunyikan bukan untuk membuat semakin aneh kondisinya, keadaannya. Tapi ini di salah satu faedah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, bahwa di antara ada adat kebiasaan di bangsa Arab di zaman dahulu, mereka kalau sangat butuh kepada seseorang, datang kepada seorang minta bantuan ataupun apapun namanya, betul-betul dia butuh, maka dia akan jatuhkan bagian dari dirinya kepada orang tersebut, menunjukkan sangat butuhnya. Apakah dia jatuhkan tangannya, ya, ataukah dia jatuhkan pakaiannya, yakni ada pakaiannya misalnya, dia kasih kena ke orang tersebut, menunjukkan seakan-akan kayak jatuh betul kepadanya, butuh betul kepadanya. Ini kata beliau, ada kebiasaan bangsa Arab seperti itu. Maka di sini Jibril alaihissalam, beliau meletakkan tangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bukan untuk mengaburkan, ini menurut sebagian pandangannya, bukan untuk mengaburkan identitas dia, tapi untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul butuh. Ya, sama kalau kita mungkin ya, kalau kita betul-betul butuh sama orang, kita dekati baru menunjukkan butuh sekali. Kadang kita pegang, misalnya dipegang bahunya, menunjukkan kita butuh sekali bantuannya. Ya, mungkin seperti itulah kurang lebih. Jadi ketika Nabi atau Jibril alaihissalam meletakkan tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini untuk menunjukkan betul-betul ini orang sangat butuh dengan apa yang akan disampaikan nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Waqal, kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Baik. Ini ayat atau panggilan ini, ya Muhammad, ini tentunya sekilas bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Ya, sekilas bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang tersebut dalam surah Al-Furqan, dalam surah Al-Furqan ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum." Du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil Rasul seperti kalian memanggil teman kalian sendiri. Yani jangan panggil pakai namanya. Ya. Jangankan para sahabat, Allah Subhanahu wa taala saja dalam Al-Qur'an tidak pernah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ya ayyuhar rasul, ya kan? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak pernah dikatakan ya Muhammad, enggak pernah dalam Al-Qur'an, enggak pernah. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja ketika memanggil Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan nama beliau. Beda ketika Allah memanggil nama-nama nabi-nabi yang lain. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilai. Ya Daud, ya kan? Ya Musa. Disebutkan namanya. Ya, Allah Ta'ala ketika memanggil para nabi yang lain dipanggil pakai namanya. Adapun Rasulullah SAW, Allah tidak memanggilnya dengan namanya dalam Al-Quran. Menunjukkan apa? Ya, penghormatan. Ya, menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala mengagungkan, ya, memuliakan Rasulullah SAW, maksud saya, di hadapan seluruh para nabi dan manusia seluruhnya. Baik. Maka di sini Allah Ta'ala mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum atau kadu'ai bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Rasulullah SAW seperti kalian memanggil sesama kalian. Harus jangan panggil pakai namanya, panggil pakai panggilan kehormatan. Maka di sini dikatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, dia panggil pakai nama. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, seperti yang kita katakan tadi, ini semakin memperkuat kesan Arabinya. Karena hanya orang-orang Arabi di masa itu, orang-orang Arabi, selain tentunya orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, ya, hanya orang Arabi yang memanggil beliau alaihissalatu wassalam dengan nama beliau. Hatta orang Arabi yang sudah masuk Islam sekalipun masih panggil seperti ini, ya Muhammad. Ya. Maka ini semakin mempertegas kesan bahwa dia adalah apa? Arabi. Tapi masalahnya tadi nanti akan muncul keanehan-keanehan yang lain. Ini sudah keanehan yang ketiga atau yang keempat kalau kita hitung yang tadi. Nah, sisi yang kedua, dia panggil ya Muhammad, kata sebagian ulama bahwasanya kelihatannya ini jawaban yang kedua ya, jawaban yang kedua dikatakan bahwa ini terjadi, hadis ini terjadi sebelum turunnya ayat yang melarang tadi. Sebelum turunnya ayat dalam surah apa? Al-Furqan tadi. Ya, ini ada yang berpendapat seperti ini. Ya, wallahu taala alam bissawab. Taib. Tapi kemungkinan yang pertama lebih dekat sih.
yakni dia ingin mengaburkan perkaranya. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah rukun Islam. Dijawab dengan apa? Rukun Islam. 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Al-Bait Ka'bah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Baik. Pembahasan tentang rukun Islam kita skip dulu. Insyaallah taala kita akan bahas di hadis yang ketiga. Hadis ketiga, bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Di situ kita akan bahas rukun Islam insyaallah taala. Maka di sini kita skip saja dulu. Nah, namun di sini ada faedah yang penting, salah satu faedah juga yang penting, bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang apa itu Islam, beliau tidak menjawab dengan definisi, tapi langsung menyebutkan apa? Menyebutkan arkan, jenis apa, bahagian-bahagiannya. Islam itu adalah kamu bersyahadat, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ya. Dan ini salah satu, perhatikan, ini salah satu bentuk penggambaran terhadap sesuatu yang sangat baik. Maksudnya begini, para ulama di dalam buku-buku fikih ataupun selainnya, ketika mereka menyebutkan definisi sesuatu, kadang mereka menyebutkan definisinya menyebutkan definisi. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Sementara di kalangan ulama terdahulu itu kebanyakannya mengikuti caranya Rasulullah SAW di sini. Ketika menyebutkan atau ingin menjelaskan tentang sesuatu, enggak disebut definisi, tapi langsung disebutkan bagian-bagiannya. Jelas sampai sini? Langsung disebutkan apa? Bahagian-bahagiannya. Ya. Nah, misalnya kalau dikatakan apa itu sholat, ya, yang menyebutkan definisi sholat secara istilah itu orang-orang, para ulama belakangan. As-sholatu adalah qaulun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslimi ghaliban. Ini definisi salat secara istilah. Jelas sampai sini? Tapi boleh kita definisikan salat itu adalah kamu takbiratul ihram, kamu ini. Lihat Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, orang yang jelek salatnya itu, yang kurang bagus salatnya." Ya, "La uhsinu ghairaha fa'allimni." Saya tidak bisa salat lebih bagus dibandingkan ini, ajari saya salat. Apa yang Nabi lakukan? Digambarkan rukun-rukunnya. Idza qumta ila sholati fasbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Ya, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'a, tsumma rfa' hatta tatma'inna qa'ima, tsumma isjud hatta tatma'inna sajida. Ya, dan seterusnya sampai hadis. Jadi, ketika beliau mendefinisikan salat kepada Arabi ini, kepada sahabat ini, beliau definisikan salat dengan apanya? Dengan rukun-rukunnya, dengan bagian-bagiannya. Dan ini salah satu cara pendefinisian yang baik. Bukan mendefinisikan, cara menggambarkan sesuatu yang baik. Ya, yakni langsung menyebutkan. 6. Dan ini adalah manhaj metode para ulama mutaqaddimin. Ya. Namun di kalangan ulama mutaakhirin, ketika semua hukum-hukum itu sudah baku dan sudah jelas, sudah ketahuan sisi-sisinya, maka mereka pun sudah mampu untuk membuat definisi yang jami' lagi mani, yang melingkup semua pembahasan dan mengeluarkan yang bukan pembahasan. Mereka mengatakan definisi wudu adalah ini, definisi sholat adalah ini, definisi zakat adalah ini. Ya, kalau di zaman dahulu tidak ada seperti itu. Jelas? Maka di sini Nabi SAW ditanya tentang Islam dan beliau menjawab dengan rukun-rukunnya. Ini sama seperti metode yang ditempuh oleh sebagian fuqaha, di antaranya fuqaha Syafi'iyah, dalam menyebutkan najasa. Mereka mengatakan wan najasatu asyarah. Najis itu ada 10. Al-khamru, ya, khamar, wal baulu, wal ghaitu, ya, kemudian war raus, wad dam, wal khinzir, wal kalb, wal khinzir, wa ma tawallada minhuma, dan seterusnya. Disebutkan jenis-jenisnya najis dan tidak disebutkan definisinya. Langsung disebutkan poin-poinnya. Maka ini salah satu penjabaran yang bagus, terkhusus ketika kita mengajarkan ilmu kepada pemula. Ya, kadang pemula kalau disebutkan definisi kadang butuh dicerna lebih jauh, tapi kalau langsung disebutkan poin-poinnya, ya, rukun-rukunnya, maka ini lebih memudahkan. Apalagi kalau
rukun-rukunnya itu terbatas, bisa dihitung pakai jari, maka itu lebih memudahkan biasanya. Baik. Maka di sini Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, maka beliau menjawab dengan rukun Islam. Di mana perhatikan, semua rukun Islam itu adalah al-amalu dzahirah. Semuanya adalah apa? Amalan zahir. Rukun Islam semuanya adalah amalan zahir. Dua kalimat syahadat lisan, ya kan? Salat lisan dengan anggota tubuh, dengan niat hati. 6. Salat. Apalagi zakat harta, puasa tubuh, haji tubuh. 6. Jadi semua anggota semua rukun Islam ini adalah al-amal adh-dhahirah, yakni amalan-amalan yang bersifat zahir. Baik. Qala, setelah Rasulullah SAW menjawab pertanyaannya, menjawab Islam dengan rukun Islam, qala, ya, beliau atau orang tersebut berkata, shadaqta, kamu benar. Nah, ini kamu apa? Berkata benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka kami pun heran. Ini puncak keheranan mereka di sini. Setelah sebelumnya beberapa perkara yang menunjukkan keanehan ini orang, ketidakjelasan identitasnya siapa, maka puncak keheranan mereka ya terjadi ketika dia apa? Membenarkan Rasulullah SAW. Ini orang, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Ya, ini idealnya kan orang yang bertanya karena dia tidak tahu. Itu normalnya. Dia yang bertanya dan dia membenarkan. Padahal tidak pernah diketahui sebelumnya dia belajar dari Rasulullah SAW. Ya, ini satu-satunya manusia di zaman itu yang bisa menjabarkan tentang Islam adalah Rasulullah SAW. Bersamaan dengan itu dia mengatakan, kamu benar. Wahai Muhammad, kamu benar. Ya, ini siapa ini orang? Ya kan? Ini tambah aneh. Bahkan ini puncak keanehannya di sini. Ya, puncak keanehannya di sini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Iya. Dia yang bertanya tapi dia apa? Yang membenarkan. Dia yang bertanya dan dia yang membenarkannya. Baik. Kata beliau, qala fa akhbirni 'anil iman. Orang tersebut kembali berkata, kabarkan kepadaku apa itu iman. Apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka beliau alaihi salatu wasallam juga menjawab dengan arkanul iman, yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Perhatikan. Rasulullah SAW mengatakan antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Kata kerjanya di antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Setelah itu ketika disebutkan malaikat, enggak diulangi kata kerjanya. Enggak dikatakan wa tu'mina bil malaika, enggak. Cuma dikatakan apa? Wa malaikatihi. Terus apa? Wa kutubihi. Enggak diulangi tu'minanya. Wa rasulihi wal yaumil akhir. Tapi ketika menyebutkan qadar, Rasulullah SAW ulangi kata kerjanya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Menunjukkan apa? Menunjukkan penekanan beliau terhadap masalah takdir. Ya kan? Karena ketika malaikat, kitab, rasul dan hari akhir enggak diulangi kalimat wa tu'minu. Wa tu'mina. Tapi ketika disebutkan qadar, disebutkan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Taib, perhatikan kembali ke kisahnya Ibnu Umar. Inilah alasan, inilah syahidnya, inilah sisi pendalilan Ibnu Umar membawakan hadis ini kepada Yahya bin Ya'mur tadi. Ya, untuk membantah siapa? Al-Qadariyah. Hadis panjang, tapi sisi pendalilannya di sini. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dari mana sisi pendalilannya? Kenapa Ibnu Umar? Maksudnya hadis tentang takdir itu banyak. Kenapa Ibnu Umar bawakan ini? Kenapa Ibnu Umar bawakan ini? Karena kalimat ini, wa tu'mina. Rasulullah SAW ulangi kata tu'mina, menunjukkan apa? Penekanan beliau tentang masalah takdir. Perhatikan takdir. Wajib beriman kepada takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jelas sampai sini? Jadi seakan-akan Rasulullah SAW menyendirikan masalah takdir ini, ya, menyendirikan masalah takdir dari rukun iman yang lain. Agar apa? Agar diperhatikan tersendiri. Jelas sampai sini ya? Karena diulangi kata kerjanya.
Paham? Ya. Jadi kalimat wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi itu wawunya waw atof, dia mengatofkan kata semua, mengatofkan isim dengan isim. Tapi pas kalimat wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, ini jumlah tersendiri, atof jumlah dengan jumlah. Ini jumlah tersendiri, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, seakan-akan apa? Ini kalimat tersendiri dari rukun iman yang lain. Perhatikan baik-baik ini. Jelas ya? Ini hikmahnya. Kenapa diulangi kata kerjanya? Ya. Dan apa yang dilakukan di sini oleh Rasulullah SAW sama seperti yang dilakukan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala menyebutkan rukun iman, Allah sebutkan 5 rukun yang pertama dalam satu ayat dan menyendirikan rukun iman kepada takdir. Sendirikan, tidak digabung dengan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya kan? Bukanlah kebaikan itu kalian menghadap timur maupun barat, tapi yang menjadi kebaikan adalah antu'mina billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. 5 rukun iman tersebut dalam satu ayat. Mana takdir? Enggak digabung di sini, disendirikan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami sudah ciptakan dengan qadarnya. Disendirikan ayat tentang takdir, enggak digabung dengan rukun iman yang lain. Ya. Apa rahasianya? Untuk agar diberikan ihtimam, perhatian secara tersendiri, lebih fokus ke masalah ini. Jelas sampai sini ya? Kenapa? Perhatikan. Malaikat itu terpisah dari Allah, kan? Ya atau tidak? Iya, malaikat terpisah dari Allah Ta'ala. Malaikat. Kemudian apa? Para rasul juga demikian. Hari kiamat juga demikian. Ya, kitab-kitab suci, ya, kitab-kitab suci itu apa? Bagian dari kalamullah, sifat Allah Ta'ala tentunya. Qadar ini langsung berkaitan dengan apa? Perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir adalah apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan banyak orang yang bermasalah juga dalam masalah ini, masalah qadar. Masalah apa? Al-qadar. Baik. Maka ini sisi pendalilnya siapa? Sisi pendalilnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu membawakan hadis ini untuk berdalil, membantah qadariyah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, dan kalau kita lihat semua rukun iman ini semuanya adalah perkara apa? A'mal al-qalbiyah. A'mal al-qulub. Apa? Amalan apa? Amalan hati semuanya. Tidak ada yang sifatnya amalan zahir. Semuanya adalah pembenaran. Semuanya adalah apa? Pembenaran, at-tasdiq, dan at-tasdiq itu adalah amalan hati. Amalan hati. Ya. Dan perkara iman itu berbeda dengan Islam dari sudut pandang bahwa Islam itu kita mengamalkan sesuatu yang zahir, makanya Islam itu amal-amalan zahir. Sementara iman kita mempercayai, kita membenarkan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang apa? Yang gaib, yang sifatnya umurun qalbiyah, yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata. Karena itulah iman dikatakan iman ketika kita mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Jelas ya? Dan imannya semua orang-orang beriman pada menjelang hari kiamat ketika terbit matahari dari sebelah barat sudah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Siapa yang baru masuk Islam setelah matahari terbit dari sebelah barat tidak diterima lagi oleh Allah. Kenapa? Itu bukan lagi iman. Kamu sudah lihat contoh buktinya. Jelas ya? Kamu sudah lihat matahari terbit dari sebelah barat, maka itu bukan lagi iman. Tapi iman adalah engkau mempercayai sesuatu yang gaib. Yang gaib ini adalah apa? Sesuatu yang tidak kamu lihat, sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang belum pernah kamu saksikan sebelumnya. Makanya lihat di awal surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala membuka sifat orang bertakwa dengan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Menunjukkan bahwa iman itu keterkaitannya objek yang diimani itu selalu perkara gaib. Apa saja? Yang penting gaib. Malaikat itu gaib, ya. Malaikat itu sebelumnya Allah itu gaib, tentunya al-ghaibul mutlaq, dia gaib secara mutlak, ya. Malaikat itu gaib. Tapi kitab-kitab Allah gaib atau tidak? Dari sudut pandang ketika dia turun, gaib bagi kita tidak? Gaib. Jelas sampai sini gaib. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang manusia yang terbaik, ya, bertanya kepada para sahabat, mengatakan, Anda wahai Rasulullah manusia yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, bagaimana mungkin saya tidak beriman? Atau saya lupa lafaz hadisnya, yang jelas
Dikatakan orang yang paling baik imannya, kalau nggak salah begitu, yang paling bagus keimanannya. Ya, maka sahabat mengatakan, Anda ya Rasulullah. Kata beliau, bagaimana mungkin saya tidak beriman? Al-Quran turun sama saya. Jelas saya saksikan wahyu. Kata para sahabat, kalau begitu kami ya Rasulullah, yang paling baik imannya. Ya. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin kalian tidak beriman? Kalian juga lihat ayat turun, kalian juga hidup bersama saya, kalian lihat saya sebagai Rasulullah, kalian lihat saya, bagaimana bisa kalian tidak beriman? Kemudian beliau bersabda, namun yang paling baik adalah orang yang datang setelah kita, yang datang nanti sepeninggal kita, di mana dia mendapati tulisan atau firman Allah Ta'ala atau wahyu tertulis dalam suhuf, dalam lembaran-lembaran yang dia beriman dengannya, dalam keadaan dia tidak pernah melihat turunnya wahyu tersebut, tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Maka kitab suci bagi kita adalah ghaib, bagi kita. Ya, ini karena turunnya kita nggak lihat, kita cuma dapat dia tertulis dan kita percaya dengannya, itulah iman. Jelas sampai sini? Kita juga tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini iman. Ya. Dan bagi umat Rasulullah bagi sahabat Rasulullah, mereka tidak pernah bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, tapi mereka mengimaninya juga. Jelas sampai sini? Beriman kepada hari kiamat, ini juga belum kita dapati, masih gaib. Kita beriman dengannya. Kemudian apa? Takdir. Takdir juga perkara gaib. Enggak ada yang tahu takdir kecuali setelah terjadinya. Maka dia apa? Gaib. Maka yang mengimani takdir sebelum terjadinya itu gaib. Itulah iman. Ya, itulah apa? Al-iman. Maka keenam perkara ini semuanya perkara gaib. Makanya dikatakan tentang Al-Qur'an apa? Di surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena semua objek muta'alliq dari perkara iman adalah semuanya perkara gaib. Semuanya perkara gaib. Baik. Di sini beliau alaihi salatu wasallam menjawab dengan rukun iman. Kita bacakan dulu hadisnya, nanti kita lanjutkan. Baik. Qala sadaqta, kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Nanti kita akan jelaskan masing-masing ini iman dan ihsan. Islam kita bahas di hadis yang ketiga insyaallah taala. Fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepada aku tentang apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah dia melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Maka di sini lihat pertanyaan Jibril alaihissalam itu simple. Ya, dan ini diantara bentuk fikih dalam bertanya. Lihat ya, secara umum pertanyaan Jibril itu cuma dua sebenarnya. Secara umum, apa yang kita kerjakan dan apa balasannya, itu saja. Ya kan? Apa yang kita harus kerjakan dan apa balasannya. Apa yang kita harus kerjakan itu Islam, iman, ihsan, itulah agama. Apa balasannya? Makanya tanya hari kiamat. Isyarat akan adanya balasan. Jelas sampai sini? Karena itulah pertanyaan para sahabat dari dahulu tidak ada yang neko-neko. Tidak ada pertanyaan spekulatif. Seandainya terjadi begini Rasulullah, bagaimana? Seandainya begini, kalaupun ada itu sangat jarang sekali terjadi. Sangat jarang. Ya. Itu pun biasanya karena Rasulullah SAW mengabarkan terlebih dahulu tentang masa depan. Kemudian beliau mungkin ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau begini? Bisa jadi ada seperti itu. Tapi para sahabat langsung, tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung datang bertanya pertanyaan spekulatif, itu nggak ada. Ya. Dan seperti kita sekarang, ya kan? Ya. Apa namanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau begini-begini sama istri, misalnya? Kamu sudah menikah belum? Belum. Seandainya Ustadz, nah, gitu kan? Ini kan spekulatif, belum nikah nanya. Ya, nggak usah nanya-nanya. Ya. Nah, jadi apa namanya macam-macam. Ya. Atau misalnya kalau seandainya begini, seandainya begitu, ya pertanyaan yang tidak ada gunanya. Ya. Yang dibuat-buat atau perumpamaan seandainya. Lihat para sahabat, kalau kita lihat pertanyaannya, itu to the point semuanya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Islam apa yang paling baik? Ya Rasulullah, iman apa yang paling baik? Ya Rasulullah, apa itu dosa akhbirni akbaril kabair? Apa itu dosa yang paling besar? Wahai Rasulullah, apa itu? Semua pertanyaan-pertanyaan yang apa? Yang sifatnya aplikatif, langsung diamalkan.
Tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Karena mereka bertanya memang menuntut ilmu memang untuk diamalkan. Dullani ala khairin. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku kebaikan, tunjukkan kepadaku amalan yang mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari neraka. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku berikan wasiat kepadaku, la taghdab, ya, dan seterusnya. Semua pertanyaan para sahabat seperti itu. Cuma secara umum cuma dua. Menanyakan perbuatan, apa yang harus dilakukan, apa kewajiban, dan yang kedua apa? Balasannya. Secara umum seperti itu. Maka Jibril alaihissalam di sini beliau menanyakan beberapa pertanyaan, kembali yang kedua. Apa kewajiban kita dan apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengerjakan kewajiban tersebut, dan apa juga konsekuensinya kalau kita meninggalkan ya kewajiban tersebut. Karena pertanyaan hari kiamat sudah kebayang itu isyarat-isyarat akan ada balasan, ya, balasan. Taib. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah. Di sini sudah disebutkan dua nama dari nama hari kiamat. Sebelumnya di penyebutan rukun iman beliau bersabda apa? Wal yaumil akhir. Ini nama pertama. Nama yang kedua as-sa'ah. Ini dua nama dari nama-nama hari kiamat. Dan sebagian ulama menyebutkan hari kiamat itu memiliki belasan nama. Bahkan ada yang 20 nama lebih. Ya, bahkan ada yang menyebutkan lebih. Ya, nama-namanya hari kiamat. Dan ini menunjukkan agungnya hari kiamat, menunjukkan besarnya hari kiamat, menunjukkan hebatnya hari kiamat. Kenapa? Ada kaidah begini. Sesuatu itu semakin banyak namanya, semakin mulia dia, semakin agung dia, semakin hebat dia. Jelas sampai sini? Makanya Allah Ta'ala yang paling banyak namanya, karena dia yang paling agung, paling mulia. Jelas ya? Makanya Allah Ta'ala paling banyak namanya. Al-Quran juga punya banyak nama. Dikatakan Al-Kitab, dikatakan Al-Zikr, dikatakan Al-Quran, dikatakan Al-Furqan, ya kan? Dikatakan Ar-Ruqyah, dikatakan ya macam-macam dalam ayat maupun hadis Nabi SAW. Ya, dinamakan apa? Dinamakan Al-Qiraah, dikatakan As-Sab'ul Masani. Ya, dikatakan juga Al-Qur'an. Dikatakan juga As-Shalah. Nah, ini nama-namanya Al-Qur'an. Apalagi yang punya banyak nama? Rasulullah SAW. Beliau punya nama Ahmad, beliau punya Muhammad. Ya, beliau punya nama Muhammad. Beliau Nabiur Rahman, Nabiut Taubah, Al-Muqtafi, Al-Aqib, kemudian Al-Mustafa, ya. Al-Mustafa, kemudian yang lain. Ini semua nama-namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hari kiamat juga punya banyak nama. Yaumul Akhir, As-Sa'ah, Yaumul Qiyamah, As-Sakhah, At-Tammatul Kubra. Apalagi Al-Ghasyiyah. Apalagi? Ya. Yaumul Fasal. Ya, dan banyak sekali nama-nama hari kiamat ini. Sesuatu semakin hebat dia semakin banyak namanya. Semakin banyak namanya. Dan setiap nama-nama itu bukan hanya nama, tapi nama sekaligus sifat. Makanya ada kaidah dalam pembahasan asma wa sifat itu, bahwa asma'ullah ta'ala a'lamun wa ausaf, bahwa semua nama-nama Allah bukan sekedar nama, tapi mengandung sifat di dalamnya. Maka kita katakan ini kaidah ini berlaku untuk Al-Quran juga seperti itu. Semua nama-nama Quran bukan sekedar nama, dia juga sekaligus sifat. Al-Quran dikatakan Al-Furqan karena memang membedakan. Al-Quran dinamakan Az-Zikr karena memang dia pengingat. Al-Quran dikatakan apa? As-Shalah karena dia dibaca dalam salat. Rasulullah SAW dikatakan Al-Mustafa karena beliau adalah manusia pilihan. Beliau adalah Nabiur Rahmah karena beliau mendatangkan rahmat. Ya. 6. Beliau adalah Al-Aqib karena tidak ada lagi nabi sepeninggalnya. Hari kiamat juga dinamakan Yaumul Akhir karena betul-betul itu hari yang terakhir. Enggak ada lagi hari besok. Itu hari terakhir, mentok di situ. Besok sudah ada lagi hari, sudah hari kiamat. Makanya dinamakan apa? Al-Yaumul Akhir karena itu hari terakhir. Tidak ada lagi hari setelahnya. Dinamakan juga As-Sa'ah. Apa artinya Sa'ah? Dikatakan di sini apa? Akhbirni 'anis sa'ah. Apa itu Sa'ah? Hah? Waktu. Biasanya Sa'ah itu waktu yang sangat singkat. Ya. Dikarenakan karena hari kiamat terjadi dengan cepat. Hari kiamat terjadi dengan cepat. 6. Atau dikatakan as-sa'ah, yakni waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang sudah ditentukan. Baik, ini nama-nama hari kiamat. Semua nama-namanya pasti sekaligus menjadi sifatnya. Ya, karena itu para ulama mengatakan selain nama Allah ada yang punya banyak nama juga, dan semua nama-namanya sekaligus sifat. Nah, itu 3 tadi. Al-Quran, Rasulullah SAW, dan hari kiamat. Ini 3 hal yang lain selain dari Allah Ta'ala yang memiliki banyak nama, dan setiap nama itu merupakan sifat. Baik. Ketika ditanya kapan hari kiamat,
Akhbirni anissa, kabarkan kepadaku tentang kiamat, yakni tentang kapan terjadinya. Bukan hari kiamatnya. Bukan definisi hari kiamat, bukan, tapi kapan terjadinya. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ya. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Apa maksudnya ini? Tidaklah yang ditanya lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Maksudnya apa? Yani saya dan kamu sama-sama tidak tahu. Sebagaimana kamu bertanya karena tidak tahu, maka saya juga tidak tahu. Kamu kan bertanya tentang kapan hari kiamat karena kamu tidak tahu. Nah, saya sebagai yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan kamu. Yani saya juga tidak tahu sebagaimana kamu tidak tahu. Taib. Dan ini termasuk perkara gaib mutlak yang tidak diperlihatkan pada siapapun, hatta kepada para nabi. Perkara-perkara gaib yang lain kadang para nabi diberitahu, ya kan? Kadang perkara gaib, sebagian perkara gaib diberitahu, bahkan sebagian masalah takdir diberitahukan, ya kan? Seperti ada sahabat yang masuk surga, ini si fulan masuk surga, si fulan masuk surga. Ini kan berkenaan dengan takdir. Takdir itu perkara gaib, tapi Allah Ta'ala kabarkan sebagiannya kepada, sedikit diantaranya kepada para nabi dan rasul. Tapi kalau hari kiamat tidak ada sama sekali, tidak ada sedikit pun, ya, Allah Ta'ala beritahukan kepada rasul nabi manapun tentang kapan tepatnya hari kiamat, ya. Sampai-sampai Allah Ta'ala menggunakan kalimat akadu ukhfiha dalam surah apa? Toha, ya. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, hampir-hampir aku menyembunyikannya. Lihat ibaratnya Allah Ta'ala, ucapan Allah Ta'ala maksud saya, akadu ukhfiya, hampir-hampir saya menyembunyikannya. Yakni ini kalimat hampir, ya, yakni saking tersembunyi hari kiamat, hampir-hampir saya tidak tahu. Kata sebagian ulama dalam menafsirkan ayat ini, akadu ukhfiha, yakni akadu ukhfiha an nafsi, hampir-hampir saya sembunyikan ilmu hari kiamat dari diri saya sendiri, kata Allah Ta'ala. Yani kalimat hampir menunjukkan tidak, kan begitu ya? Hampir menunjukkan apa? Saking tersembunyi hari kiamat ini, sampai-sampai Allah menggunakan kalimat ini, akadu ukhfiha, hampir-hampir saya menyembunyikan apa, kapan terjadinya hari kiamat, hatta dari diri saya sendiri, kata Allah Ta'ala. Ya, tapi hampir, tentunya tidak, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tapi kalimat hampir ini digunakan untuk menunjukkan bahwa betul-betul kiamat tersembunyi dari siapapun. Ya, hanya Allah Ta'ala sendirian yang mengetahuinya. Dan di sini terdapat adab bagi seorang yang ditanya, hendaknya dia mengucapkan la a'lam pada perkara yang dia tidak tahu. Dan ini bukan merupakan tanakus atau apa, bukan merupakan naqs, bukan merupakan kekurangan bagi dirinya, tapi justru menunjukkan keutamaannya, menunjukkan sifat waroknya, sifat adabnya kepada Allah Ta'ala, ya, menghindari hal-hal, ya, berdusta atas nama Allah tanpa dia sengaja, ya, hatta dia tidak sengaja pun dia tidak mau. Ya, maka ketika dia tidak mengetahui sesuatu, hendaknya dia mengucapkan apa? La adri atau la alam atau Allahu alam dan semacamnya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Baik, kalau kamu tidak tahu kapan terjadinya, minimal beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Supaya kalau saya lihat tanda-tanda ini saya siap-siap nih. Gitu. Amaratiha yakni alamatuha. Tanda-tandanya. Dan tanda itu sesuatu yang terjadi sebelum sesuatu tersebut. Amarah. Dan adanya tanda-tanda hari kiamat ini rahmat dari Allah Ta'ala, ya kan? Adanya tanda-tanda hari kiamat itu rahmat dari Allah. Bisa dibayangkan kalau kiamat terjadi tanpa ada pendahuluannya, tanpa ada tanda-tandanya, ya. Tapi dengan adanya tanda-tanda ini, ketika seorang sudah melihat tanda-tanda, dia bersiap, dia bertobat kepada Allah Ta'ala, memperbanyak amal soleh. Dan tanda hari kiamat ada dua, ada tanda besar dan ada tanda kecil. Ada yang mengatakan juga tanda sedang, membagi jadi tiga. Tapi kebanyakan jumhur ulama hanya membagi menjadi dua, tanda besar dan tanda kecil. Tanda besar ini belum keluar, tanda kecil sudah keluar. Ada yang sudah keluar dan sudah selesai, ada yang keluar dan terus bersambung sampai hari kiamat. Terus bersambung sampai hari kiamat. Taib. Nanti kita akan jelaskan juga ini karena waktu yang terbatas. Kita bacakan dulu matan sampai selesai. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata riya'a syai yatatawaluna fil bunyan. Ya. Tanda-tandanya adalah seorang
budak perempuan melahirkan majikannya. Budak perempuan melahirkan majikannya. Dan engkau melihat al-hufat al-urat al-ala, orang yang tidak beralas kaki, orang yang hampir-hampir telanjang. Al-urat yakni orang yang berpakaian tapi pakaiannya tidak menutupi aurat. Itu al-urat. Bukan jadi urat tidak mesti telanjang bulat, enggak. Orang yang memakai pakaian tapi tidak menutup auratnya juga diitlakkan padanya kata urat, telanjang. 6. Al-ala yakni al-faqir, orang miskin. Jadi al-hufat tidak beralas kaki, al-urat pakaiannya minimalis, ya, tidak menutupi aurat. Al-alah, ya, orang-orang miskin. Ri'a syai, pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membangun bangunan. Iya. Yang dimaksud di sini kata para ulama adalah orang ini, mereka ini dulunya orang-orang miskin, pengembala saja, pengembala kambing, onta, sapi, miskin, hampir-hampir pakaian tidak punya. Ya. Jadi mereka ini urat, telanjang, yakni tidak menutup auratnya, bukan karena tidak mampu beli pakaian, tapi karena saking miskinnya. Jelas sampai sini ya? Dikatakan di sini al-urat, yakni saking miskinnya, dia tidak bisa membeli pakaian yang menutup auratnya secara sempurna. Tidak beralas kaki. Apa maksudnya tidak beralas kaki? Karena miskinnya. Jadi semua ini gambaran bahwa ini mereka orang-orang miskin sekali. Tapi kemudian apa? Berubah kondisinya 180 derajat, dibukakan kepada mereka pintu-pintu dunia, mereka menjadi kaya raya, kemudian mereka berlomba-lomba membangun bangunan. Itu maksudnya. Jadi jangan salah paham terhadap hadis ini ya. Jangan sampai difahami bahwa maksudnya di sini orang-orang miskin berlomba-lomba membangun bangunan. Bagaimana caranya orang miskin lomba-lomba bangun bangunan? Iya, bukan itu maksudnya. Jadi maksud hadis ini adalah bahwa di antara tanda hari kiamat adalah berputarnya berbaliknya keadaan 180 derajat. Itu maksudnya di sini. Iya. Jadi di sini beliau menyebutkan dua tanda hari kiamat. Ini sekedar contoh. Tapi hakikatnya adalah yang menjadi tanda hari kiamat adalah ketika roda berputar 180 derajat. Di mana-mana budak itu apa namanya? Budak itu ya di bawahnya majikan, kan begitu. Ya kan, majikan punya budak, ya atau tidak? Tapi pada hari kiamat justru ada budak melahirkan majikan. Jadi berbalik 180 derajat. Ada budak melahirkan apa? Majikan. Nanti kita akan terangkan mananya di sini. Kemudian yang kedua, orang miskin. Tadinya dia miskin, tidak bisa beli sendal, tidak bisa beli pakaian, hanya gembala kambing saja. Tiba-tiba berputar keadaannya 180 derajat. Allah bukakan dunia bagi mereka, Allah bukakan pintu-pintu harta bagi mereka, diberikan harta oleh Allah Ta'ala sampai mereka menjadi kaya raya. Dan setelah mereka menjadi kaya raya, mereka berlomba-lomba bangun bangunan. Ya. Terserah sekarang misalnya mau ditafsirkan dengan keadaan sekarang, bagaimana di Timur Tengah misalnya di zaman dahulu, ya sekarang banyak bangunan tinggi berlomba-lomba dengannya. Ya, Allah alam tidak diragukan bahwa itu masuk dalam hal tersebut, cuman untuk mengatakan bahwa inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu masalah yang lain. Tidak bisa kita pastikan, ya. Cuman kita katakan, iya bisa jadi itu masuk dalam apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Tapi secara umum, ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara umum yang dimaksud di sini bahwa tanda hari kiamat adalah berputarnya keadaan manusia 180 derajat. Itulah tanda hari kiamat. Maka kapan kamu melihat perubahan yang signifikan seperti itu pada manusia? Nah, itu tanda-tanda hari kiamat. Summan talaqa falabistu maliya. Kemudian orang itu pergi, ya, kemudian saya pun tinggal falabistu maliya. Maliya ditasdid ya-nya, maliya. Bukan malia, tapi maliya ditasdid ya-nya. Al-mali, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah waktun tawil, waktu yang sangat lama. Ya, summan talaqa, kemudian orang itu pergi, maka saya pun tinggal dalam jangka waktu yang lama. Berapa lama? Disebutkan dalam riwayat Ashabus Sunan 3. Disebutkan apa? 3, yakni 3 hari atau 3 malam. Ya, 3 hari atau 3 malam. Jadi nanti setelah 3 hari 3 malam, 3 hari atau 3 malam, barulah Umar datang kepada Rasulullah SAW. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Umar, atadri manis sail. Jadi pertanyaan Nabi SAW kepada Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Itu bukan sesaat setelah orang itu pergi, enggak, itu 3 hari setelahnya.
Makanya dalam riwayat Abu Hurairah, perhatikan dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan apa? Dalam riwayatnya Abu Hurairah, karena hadis Jibril juga riwayatnya Abu Hurairah dengan lafaz yang lebih ringkas. Disebutkan setelah orang itu pergi, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Raddu alayya hadzal rajul." Ayo panggil kembali orang itu tadi. Setelah orang itu pergi, kata Rasulullah SAW, panggil kembali orang itu. Kemudian mereka pun pergi mencarinya dan tidak mendapati. Setelah itu beliau bersabda, "Innahu Jibril." Yani setelah Jibril pergi barulah dikabari. Kelihatannya mungkin baru turun wahyu. Kemudian dikatakan apa? Tadi itu Jibril. Maka ketika beliau tahu, beliau suruh panggil kembali, tapi sudah menghilang. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat di majelis itu, di waktu itu, tidak berselang lama setelah dia pergi, beliau bersabda, "Innahu Jibril." Yang tadi itu Jibril. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, kelihatannya saat itu Umar bin Khattab sudah pergi. Jadi ketika orang itu pergi, Umar bin Khattab juga meninggalkan majelis. Jadi tidak menyaksikan tanya jawabnya, tidak menyaksikan Nabi memanggil kembali orang itu. Dia langsung pergi. Nah, setelah dipanggil pergi, ya dipanggil kembali datang, sudah menghilang, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, itu adalah apa? Jibril. Ya, itu adalah Jibril. Nah, para sahabat yang masih duduk ketika itu tahu itu Jibril. Adapun Umar bin Khattab sudah pergi duluan, jadi tidak tahu itu Jibril. Nah, 3 hari setelahnya barulah Nabi SAW bertanya kepada Umar ketika bertemu, "Kamu tahu siapa yang 3 hari yang lalu itu?" Kamu tahu siapa yang 3 hari itu? Karena Umar tidak hadir waktu itu. Umar tidak hadir ketika Nabi bersabda apa? Itu Jibril. Beliau sudah pergi lebih dahulu. Demikian apa? Jamak, ya, kompromi dari Imam Nawawi rahimahullah terhadap hadis Umar dengan hadis Abu Hurairah. Ya. 6. Maka saya pun tinggal 3 hari, summa qala, kemudian beliau bersabda kepadaku ketika berjumpa lagi dengan saya setelah 3 hari. "Ya Umar, atadri man as-sail?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya 3 hari yang lalu itu? Maksudnya. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Beliau menjawab, itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Baik. Di sini terdapat faedah yang besar di mana Rasulullah SAW menamakan Islam, iman dan ihsan sebagai apa? Din. Makanya dikatakan oleh para ulama maratibuddin salasa, tingkatan agama 3, Islam, iman dan ihsan. Karena setelah ditanyakan 3 perkara ini, beliau bersabda, atakum yu'allimukum dinakum, din kalian. Maka beliau alaihi salatu wasallam menamakan 3 perkara tadi dengan ad-din. Kemudian di sini juga terdapat faidah bahwa di antara metode dalam menuntut ilmu adalah tanya jawab. Adalah apa? Tanya jawab. Lihat tadi Jibril datang ngapain? Apakah Jibril datang ceramah? Tidak kan? Jibril datang bertanya, Nabi jawab. Tapi bersamaan dengan itu beliau bersabda, dia datang mengajari kalian. Jadi Jibril yang bertanya, Jibril yang mengajar. Padahal apa? Dia yang bertanya. Dikatakan Jibril yang mengajar karena berkat pertanyaan dia, Nabi memberikan jawaban dan kalian juga mendapatkan mengetahui jawabannya. Kalian mendapatkan pengajaran. Ya, maka di antara metode taklim adalah tanya jawab. Adalah tanya jawab. Dan di sini juga terdapat dalil bahwa orang yang menjadi sebab sesuatu itu bisa dianggap sebagai pelaku. Ya, orang yang memerintahkan pembunuhan walaupun bukan dia yang membunuh secara langsung, dia juga kena hukuman mati. Karena orang yang menjadi sebab, dia sama seperti pelaku. Iya, sama seperti pelaku. 6. Di sini Jibril alaihissalam dikatakan dia yang mengajar, padahal Nabi SAW yang menjelaskan. Kenapa dikatakan Jibril yang mengajar padahal Nabi yang menjelaskan? Dikarenakan Jibril menjadi sebab datangnya penjelasan. Maka yang menjadi sebab akan sesuatu sama seperti yang melakukannya. Baik. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Baik. Saya kira cukup sampai sini dulu. Masih ada beberapa poin yang butuh kita terangkan berkenaan dengan hadis ini, terkhusus dalam pembahasan iman dan ihsan. Kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Baik, atau setidaknya kita bacakan dulu satu poin ya. Ya. Setelah kita memahami kita mengetahui makna hadis ini, ya. Kita sudah dengarkan terjemahannya setidaknya dan penjelasan global terhadap hadis ini, kita bisa mengetahui besarnya kedudukan hadis ini. Ya kan?
pertanyaan-pertanyaan yang hebat di dalamnya, pertanyaan-pertanyaan yang hebat di dalamnya, dan jawaban-jawaban yang melingkup semua agama. Sampai-sampai beliau mengatakan ini agama seluruhnya. Atakum yu'allimukum dinakum. Semua pertanyaan dan jawaban di dalamnya semua ini adalah agama Islam. Inilah pondasi Islam. Karena itulah para ulama ya banyak yang kemudian menyebutkan besarnya kedudukan hadis ini. Ya. Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala berkata, "Hadzal haditsu syamala jami'a umuriddin." Hadzal haditsu syamala jami'a umuriddin. Hadis ini melingkup semua perkara agama. Semua perkara agama. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Wa'lam anna hadzal haditsa yajma'u anwa'an minal ulumi wal ma'arifi wal adabi wal lataif, bal huwa aslul Islam kama hakainahu 'anil qadhi Iyad." Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa hadis ini yajma'u anwa'an, menghimpun berbagai macam bentuk ilmu, ma'rifah, adab, dan faidah-faidah penting lainnya. Bahkan hadis ini merupakan aslul Islam, pondasi Islam. Sebagaimana yang kami kutip pendapat ini dari atau ucapan ini dari Al-Qadhi Iyad. Dan tidak kalah hebatnya Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah, al-mufassir, penulis kitab Tafsir Al-Qurtubi, beliau rahimahullahu taala berkata dalam Syarah Muslim, beliau punya kitab Syarah Muslim, beliau berkata, "Yasluhu hadzal haditsu ayyuqala fihi innahu ummus sunnah." Bahwa hadis ini sangat layak untuk digelari dengan gelar ummus sunnah, induknya as-sunnah. Kenapa? Lima tadammanahu min jumali ilmi sunnah. Karena terkandung di dalamnya berbagai macam perkara tentang sunnah. Kama summiyatil Fatihatu ummul kitab. Sebagaimana surah Al-Fatihah dinamakan apa? Ummul kitab. Lima tadammanathu min jumali ma'anil Quran. Karena semua makna-makna Al-Quran berpulang ke dalam kepada Al-Fatihah. Maka semua makna-makna hadis Rasulullah SAW itu berpulang kepada hadis Jibril. Maka dikatakan dia ummus sunnah. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, fadhalu ada